Coba deh Anda perhatikan ruang keluarga Anda saat ini. Tempat yang paling nyaman ya biasanya? Benar. Tempat Anda bersantai setelah seharian kerja keras. Atau mungkin dapur tempat Anda menyeduh kopi pagi ini. Ruang yang paling privat dan personal buat Anda. Iya, ruang aman kita lah istilahnya. Nah, sekarang coba Anda bayangkan kalau mulai hari ini, ruang keluarga dan dapur itu diawasi sama Undang-Undang Ketenaga Kerjaan secara ketat. Persis kayak gedung perkantoran multinasional di pusat kota gitu loh. Wah, diawasi secara formal gitu ya? Iya, ada aturan jam istirahat mutlak, standar keselamatan kerja, dan ada kontrak mengikat yang bisa dibawa ke ranah hukum. Kedengarannya kayak fiksi ilmiah birokrasi banget kan? Benar banget. Tapi ternyata enggak loh. Di penelusuran mendalam kita kali ini, kita bakal membedah sebuah kabar krusial yang keluar di tanggal 21 April 2026. Kabar yang cukup bikin heboh ya? Banget. Jadi dari portal berita Polri, Tribrata News, kita dapat info kalau pemerintah Indonesia baru saja mengambil langkah monumental. Langkah untuk merombak total definisi rumah tangga Anda melalui RUU PPRT atau Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Dan ini bukan lagi sekedar wacana atau obrolan warung kopi loh. Oh ya, udah sejauh apa emangnya? Udah lumayan jauh. Menteri Ketenagakerjaan kita Yasirli udah menegaskan komitmen nyata pemerintah. Mereka nggak mau lagi nih melihat PRT cuma sebagai entitas bantu-bantu informal gitu. Bantu-bantu yang sering kita dengar sehari-hari ya? Betul, pemerintah sekarang secara resmi menempatkan PRT itu sejajar dengan pekerja profesional lainnya. Wah, sejajar sama pekerja kantoran. Iya, misi utamanya tuh mengeksekusi konsep decent work for domestic workers, kerja layak untuk pekerja rumah tangga. Sebentar nih, mari kita bedah konsep kerja layak ini sebelum kita masuk terlalu jauh. Oke, boleh. Mengubah rumah tangga jadi institusi formal. Bukankah fondasi interaksi di dalam rumah tangga orang Indonesia itu kental banget sama konsep kekeluargaan? Nah, iya, kekeluargaan itu kata kuncinya. Kan? Kalau tiba-tiba kita memberlakukan aturan decent work yang menyamakan PRT persis sama pekerja kantoran umum, apakah ini berarti budaya kekeluargaan itu bakal dihapus paksa? Dihapus paksa gimana maksudnya? Ya, diganti sama konsep profesional murni yang transaksional gitu loh. Saya bisa ngebayangin banyak keluarga yang pasti ngerasa keberatan sama hal ini. Itu kekhawatiran yang sangat umum sih, dan wajar banget. Tapi kita perlu memisahkan antara niat baik kekeluargaan dengan realitas di lapangan. Realitas yang seringnya nggak seindah niat baiknya ya. Bener banget. Penggunaan istilah decent work ini sama sekali nggak didesain buat membunuh kehangatan atau nilai kekeluargaan kok. Oh, bukan ke situ arahnya. Bukan. Konsep ini justru lahir untuk memastikan kalau kekeluargaan itu nggak lagi disalahgunakan. Disalahgunakan kayak jadi celah gitu. Iya. Kadang kan dalihnya udah kayak keluarga sendiri, tapi ujung-ujungnya menormalkan jam kerja tanpa batas atau upah yang di bawah standar. Ah, iya. Sering dengar tuh kasus kayak gitu. Nah, Menteri Yasirli secara spesifik bilang kalau RUU ini tujuannya mengembalikan harkat dan martabat PRT sebagai manusia. Jadi decent work ini lebih ke jaring pengaman ya? Tepat sekali. Anda tetap bisa kok makan di meja yang sama PRT Anda, menganggap mereka bagian dari keluarga juga boleh banget. Tapi ada batasannya sekarang. Betul, tapi dengan garis batas hak asasi yang nggak bisa dilanggar. Paham. Berarti ini soal memanusiakan manusia secara legal ya? Kalau sebelumnya batasan itu cuma berdasarkan kebaikan hati majikan aja. Sekarang batasannya ada hitam di atas putih, ada di atas kertas negara. Wah, ini pergeseran paradigma yang luar biasa sih. Dan saya perhatikan dari draft usulan pemerintah, langkah legislatifnya tuh udah lumayan maju loh. Sangat maju malah. Kementerian Ketenagakerjaan bahkan udah menyerahkan DIM ke DPR. Nah, DIM. Saya sering banget dengar istilah teknis ini di berita. Daftar inventarisasi masalah kan? Iya, betul. Tapi jangan cuma sebut singkatannya dong. Apa sih sebenarnya fungsi DIM ini dalam konteks rumah tangga yang lagi kita bahas sekarang? Cara paling gampang buat mahamin DIM ini, tuh bayangin aja kayak buku daftar komplain. Daftar komplain dari lapangan gitu. Kementerian nyusun DIM, mereka pada dasarnya tuh mendata semua realitas pahit PRT. Contoh realitas pahitnya kayak gimana tuh? Ya kayak kasus gaji yang ditahan majikan, penahanan KTP, ketiadaan hari libur, sampai beban kerja yang di luar nalar. Aduh iya sih, penahanan KTP itu klasik banget. Nah, DIM ini jadi jembatan transisinya. Pemerintah bawa daftar masalah itu ke meja DPR,
buat dicarikan tambalan pasal hukumnya. Satu persatu, kata demi kata. Berarti diskusi soal perlindungan PRT ini udah bukan sekedar ngomongin filosofi lagi ya? Udah lewat fase itu. Sekarang udah masuk ke tahap penyusunan buku manual teknis. Buku manual teknis untuk pekerjaan yang selama ini jalan tanpa manual sama sekali loh. Menarik banget. Dan kalau kita lihat lebih dalam, rencana pemerintah, kerangka pelindungannya tuh dirancang runut banget, kronologis. Oh, wow. Siklus kerjanya diakui secara utuh berarti ya? Betul banget. Diakui dari hulu ke hilir. Tapi tunggu, mari kita uji realitasnya nih. Fase setelah hubungan kerja berakhir, itu kedengarannya persis kayak offboarding di perusahaan korporat kan? Memang mirip konsepnya. Nah, kalau negara menjamin siklus ini, apakah artinya majikan biasa, katakanlah keluarga kelas menengah gitu ya? Suami istri kerja gitu misalnya. Iya, apakah mereka harus siap urusan sama aturan pesangon kalau mereka memberhentikan PRT mereka? Gimana realitas penegakan hak sekongkret ini di rumah tangga biasa? Itu dia poin kritisnya. Dan itulah yang sekarang lagi dinegosiasikan dengan sangat hati-hati di Senayan. Karena nggak semua orang tuh konglomerat kan? Tepat. Nggak semua pengguna jasa PRT itu keluarga kaya raya. Banyak dari mereka ya pekerja kerah putih biasa yang emang butuh support system di rumah. Terus gimana biar aturannya nggak mencekik kelas menengah ini? Makanya regulasinya harus fleksibel. Cukup fleksibel biar nggak bikin bangkrut keluarga menengah, tapi cukup tegas buat mencegah eksploitasi. Garis tengahnya di mana tuh? Disinilah urgensi dari perjanjian kerja atau kontrak yang disebut-sebut dalam RUU ini. Oh, jadi balik ke kontrak awal ya? Iya, kontrak itu nanti yang bakal mendefinisikan apa yang terjadi saat perpisahan kerja terjadi. Maksudnya udah disepakati dari awal gitu? Betul, disepakati kedua pihak di awal. Jadi, nggak bakal ada kejutan tagihan pesangon yang nggak masuk akal buat majikan. Tapi PRT juga nggak pulang dengan tangan kosong ya setelah puluhan tahun ngabdi? Nah itu, win-win solution. Oke, saya bisa ngelihat logikanya nih. Kontrak di awal bisa mencegah ledakan konflik di akhir. Masuk akal. Sip. Tapi, mari kita geser ke fase selama bekerja. Oke, mari kita bahas fase kerjanya. Kalau kita merujuk pada elemen RUU tersebut, ada satu hal yang bikin saya langsung agak skeptis nih. Apa tuh? K3, Jaminan Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Tunggu dulu deh. Kenapa dengan K3? K3 di pabrik atau lokasi konstruksi, itu kan jelas wujudnya. Ada helm pengaman, sepatu baja, jalur evakuasi. Iya, K3 standar industri ya. Lah ini K3 di dapur rumah tangga. Bukankah itu ekspektasi yang sangat nggak realistis buat dipaksakan ke rumah tinggal biasa? Kalau dibayangin pakai helm proyek di dapur sih emang nggak realistis ya. Kan? Gimana undang-undang ini bisa ngawasi atau menstandarkan hal kayak gitu? Masa iya harus ada rambu lantai licin warna kuning di sebelah kulkas Anda? Tentu nggak se-ekstrim itu kok. Kita harus melihat K3 dalam konteks domestik secara rasional aja. Rasionalnya kayak gimana? Ketiga di rumah tangga itu bukan soal mewajibkan pengguna jasa pakai standar pabrik. Ini lebih ke soal menetapkan batas wajar dari bahaya. Batas wajar bahaya? Contoh konkretnya deh, biar Anda yang dengerin ini juga gampang ngebayanginnya. Gini, K3 di sini memastikan kalau PRT itu nggak dipaksa bersihin kaca jendela lantai 3 dari luar tanpa alat pengaman apapun. Oh astaga, iya. Kasus PRT jatuh dari apartemen kan lumayan sering tuh. Benar. Atau contoh lain, memastikan kamar tidur yang disediakan buat PRT itu punya ventilasi yang layak, nggak disatukan sama gudang bahan kimia berbahaya kayak karbol atau pembersih lantai yang baunya nyengat banget. Paham. Jadi ini lebih kepada memberikan parameter keselamatan dasar ya? Tepat, mencegah praktik-praktik membahayakan nyawa yang selama ini sering dianggap sepele. Karena statusnya cuma pekerjaan rumah, jadi majikan sering lupa resiko keselamatannya. Betul, dan ini tuh terhubung langsung sama inisiatif berikutnya dalam RUU tersebut loh. Inisiatif apa lagi tuh? Pengaturan P3RT, Perusahaan Penempatan Pekerja Rumah Tangga, sekaligus kewajiban pelatihan vokasinya. Nah, soal P3RT ini nih, apa bedanya sih sama Yayasan Penyalur Tenaga Kerja yang udah banyak bertebaran sekarang? Bedanya cukup fundamental sih. Karena kan selama ini kita sering banget dengar keluhan soal yayasan. Kadang yayasan itu cuma sekedar jadi calo doang. Iya, lepas tangan kalau ada masalah kan? Benar. Malah ada yang memotong gaji PRT dengan persentase yang mencekik banget.
Gimana P3RT dalam konsep undang-undang ini bakal kerja dengan cara yang berbeda? Bedanya ada di standarisasi sama pertanggungjawaban hukumnya. Selama ini banyak yayasan yang beroperasi di wilayah abu-abu. Nggak ada audit kompetensi sama sekali. Cuma mindahin orang dari desa ke kota doang berarti ya? Iya. Nah, dalam kerangka RUU ini, P3RT didesain nggak cuma jadi agen penyalur, tapi jadi penjamin standar. Penjamin standar gimana? P3RT itu wajib memastikan kalau calon PRT ini udah ngelewatin pelatihan vokasi. Artinya, PRT yang disalurin itu udah diedukasi. Diedukasi soal apa aja? Banyak, mulai dari cara kerja peralatan rumah tangga modern, mesin cuci digital, oven, vacuum cleaner gitu. Terus diedukasi soal etika profesi sampai batas-batas hak mereka sendiri. Oh, jadi ini semacam quality control dulu ya sebelum mereka menginjakan kaki di rumah pengguna jasa? Bener banget. Dan bagi pengguna jasa, ini keuntungan yang besar loh. Jelas sih, jadi kita nggak kayak beli kucing dalam karung ya? Tepat. Anda nggak lagi bertaruh kayak main lotre pas lagi nyari bantuan rumah tangga. Anda tahu kalau pekerja yang masuk ke rumah Anda itu udah punya kompetensi dasar yang tersertifikasi. Terus gimana cara memastikan PTDRT ini nggak nakal kayak yayasan abal-abal tadi? Nah, PTDRT ini nantinya diawasi ketat. Izin mereka bisa dicabut sama negara kalau terbukti mengeksploitasi PRT. Misalnya nih, mereka ketahuan nahan gaji atau ngelakuin potongan yang nggak wajar. Berarti izinnya bisa hangus ya? Betul, jadi PTDRT ini bertindak sebagai filter yang benar-benar melindungi kedua belah pihak. Majikan tenang, PRT juga aman. Kedengerannya sih brilian banget ya sebagai sebuah sistem. Iya, di atas kertas ini sangat rapi. Tapi, mari kita benturkan lagi sama dinamika keseharian. Boleh, mari kita tes. Tadi kan kita sempat singgung soal jam kerja dan jam istirahat mutlak ya. Saya bakal kasih satu skenario yang sangat-sangat umum terjadi di rumah tangga. Oke, gimana tuh skenarionya? Gini, kontrak udah ditandatangani. Jam kerja ditetapkan selesai pukul 8 malam. PRT masuk kamar buat istirahat. Wajar ya? Nah, jam 2 pagi, bayi Anda tiba-tiba terbangun dan menangis histeris. Anda panik dong, akhirnya ngetuk pintu kamar PRT buat minta bantuan. Minta dibikinin susu gitu ya? Iya, atau minta tolong pegangin si bayi sebentar sementara Anda bersihin kasur yang ketumpahan sesuatu. Dalam kacamata undang-undang yang rigid ini nih, apakah tindakan majikan itu tiba-tiba jadi pelanggaran hukum? Karena ganggu jam istirahat mutlak tadi ya? Nah, itu. Gimana negara merespons realitas domestik yang sifatnya tuh nggak pernah bisa diprediksi kayak gitu? Ini skenario yang sangat relevan dan bagus banget. Disitulah pentingnya buat kita paham kalau RUU ini tuh nggak dirancang oleh robot. Berarti ada fleksibilitasnya? Ada. Karakteristik pekerjaan rumah tangga itu secara eksplisit diakui punya kekhasan tersendiri. Pemerintah sadar kok, dinamika rumah tangga itu nggak bisa dipotong rapi kayak jam kerja pabrik dari jam 8 pagi ke 5 sore. Syukurlah kalau sadar. Terus gimana solusinya? RUU ini nggak bakal memenjarakan orang tua yang cuma minta bantuan di tengah malam. Solusinya itu ada pada mekanisme kompensasi dan negosiasi. Yang dituangkan dalam kontrak kerja awal tadi. Tepat sekali. Maksudnya gini, kalau ada kesepakatan buat kondisi darurat, itu udah harus diantisipasi dari awal. Jadi kalau punya bayi, harus ada klausul khususnya. Benar. Kalau keluarga itu punya bayi, di perjanjian kerjanya harus ada klausul soal fleksibilitas waktu atau kerja lembur. Overtime lah istilahnya. Tapi overtime-nya kan dibayar atau diganti ya? Tentu dong, diiringi sama kompensasi uang atau penggantian jam istirahat di siang hari besoknya. Oh, oke. Jadi undang-undang ini bukan melarang interaksi di luar jam kerja secara absolut ya? Bukan, undang-undang ini cuma memastikan setiap tambahan waktu atau tenaga yang diminta majikan itu diakui dan dikompensasi secara adil. Wow. Ini benar-benar pergeseran pola pikir sih. Banget. Mengubah mindset dari PRT harus standby 24 jam karena mereka tinggal di sini, menjadi PRT siap membantu, tapi waktu mereka tetap dihargai. Pergeseran paradigma yang masif dari kepemilikan waktu penuh jadi manajemen waktu berbasis penghormatan ya. Betul, kata kuncinya penghormatan. Tapi begini, seindah apapun sebuah kontrak disusun, namanya manusia kumpul bareng, konflik itu pasti bakal terjadi. Pasti. Sifat manusia kan kompleks ya. Mau ngasih kompensasi istirahat, atau sebaliknya, PRT ngelakuin kelalaian yang merugikan. Perselisihan mulai muncul ya. Kalau di lingkungan korporat, kita kan lapor ke HRD.
Kalau mentok, ya masuk pengadilan hubungan industrial. Nah, buat urusan rumah tangga, masa iya majikan dan PRT bakal saling gugat di pengadilan? Kebayang repotnya ya. Banget. Itu pasti sangat mahal, makan waktu berbulan-bulan, dan yang paling parah, menghancurkan privasi keluarga tersebut. Masa urusan dapur dibuka di ruang sidang? Nah, pembuat kebijakan kita untungnya sangat mengerti soal ini. Mereka tahu kalau pengadilan itu bukan arena yang ideal buat menyelesaikan mayoritas konflik rumah tangga. Terlalu berlebihan ya? Membawa konflik privat ke ruang sidang publik itu ibarat bunuh nyamuk pakai meriam. Terlalu heboh. Terus mekanisme penyelesaiannya gimana dong kalau nggak ke pengadilan? Teks draft aturannya tuh memaparkan sebuah pendekatan penyelesaian yang sangat berakar pada budaya sosiologis kita. Budaya sosiologis kita, musyawarah maksudnya. Betul. Mereka nggak serta-merta menarik konflik kerana hukum berat, tapi mengedepankan prinsip musyawarah dulu. Tunggu dulu, musyawarah. Di era hukum modern kayak sekarang, gimana mekanismenya secara konkret biar ini nggak cuma jadi janji manis tanpa gigi? Disinilah mekanisme RUU ini menunjukkan keunikannya loh. Mereka melibatkan instrumen di tingkat komunitas yang paling bawah. Jangan bilang RT dan RW. Ya, ketua RT dan RW, tetangga Anda sendiri yang menjabat pengurus lingkungan, itu didesain buat bertindak sebagai mediator pertama dalam perselisihan ketenagakerjaan domestik ini. Seriusan, Pak RT dan Pak RW nih? Iya, serius. Wah, ini dia nih. Selama ini kan kalau saya butuh surat pengantar domisili atau laporan mau kerja bakti, saya baru ke Pak RT. Fungsi klasiknya kan itu. Sekarang, undang-undang bakal mentransformasi mereka jadi semacam hakim mediator ketenaga kerjaan. Kedengarannya berat ya. Berat banget. Bukankah ini beban administrasi dan psikologis yang terlalu besar buat pengurus lingkungan? Ngurusin warga yang ribut soal parkir mobil depan rumah aja udah bikin pusing. Iya, ribut parkir tuh langganan banget. Apalagi sekarang Pak RT disuruh membedah kontrak kerja dan undang-undang ketenaga kerjaan di ruang tamu warganya. Reaksi Anda ini masuk akal banget sih. Kalau kita ngelihat RT atau RW itu murni sebagai hakim. Memangnya bukan? Bukan. Fungsi mereka dalam kerangka ini bukan sebagai hakim yang menjatuhkan vonis, tapi lebih sebagai katup pengaman. Katup pengaman. Safety valve gitu ya? Betul. Coba bayangin ada panci bertekanan tinggi ini. Sebelum konflik rumah tangganya meledak dan tekanannya maksa masalah ini masuk polisi atau pengadilan, Katup pengaman ini melepas tekanannya dulu pelan-pelan. tepat, melalui mediasi. Kenapa RT dan RW? Karena mereka ini figur yang secara kultural paling tahu dapur warganya. Oh iya sih, biasanya istri Pak RT tahu tuh gosip-gosip komplek. Nah itu, mereka paham konteks sosialnya, paham karakter majikannya gimana, dan tahu kondisi keluarga tersebut sehari-harinya. Jadi ini semacam bentuk fusi ya, antara hukum formal negara sama kearifan lokal penyelesaian masalah. Sempurna. Bahasanya tuh ini adalah restoratif justice di tingkat akar rumput. Keadilan restoratif yang diselesaikan di meja ruang tamu. Iya, kan perselisihan antara majikan dan PRT itu seringnya bukan karena niat kriminal ya, tapi lebih karena miskomunikasi atau ekspektasi yang beda. Bener, kadang cuma masalah sepele yang numpuk. Nah, dengan Pak RT duduk bareng mereka, memfasilitasi dialog sambil merujuk ke standar kontrak yang ada, sebagian besar masalah kayak telat gaji atau nggak cocok tugas itu bisa beres malam itu juga. Tanpa perlu ngeluarin biaya sewa pengacara ya. Betul. Ini sangat melindungi privasi majikan, sekaligus ngasih akses keadilan yang cepat dan gratis buat PRT. Gila, itu cara pandangnya sangat mencerahkan sih. Pak RT beneran jadi katup pengamannya. Kalau mediasi gagal baru deh jalur hukum formalnya ditempuh. Iya, step terakhirnya baru hukum formal. Tapi di tahap awal, negara meminjam struktur sosial terkuat yang udah ada di Indonesia, yaitu sistem ketetanggaan kita sendiri. Dan ini ngebuktiin loh, kalau DIM yang digodok di DPR itu nggak cuma isinya deretan pasal kaku. Tapi juga ngerespons realitas ya. Benar, mencoba merespons karakteristik pengguna jasa yang super beragam dari Sabang sampai Merauke. Hukum modern, tapi diinjeksi sama pendekatan komunal. Sangat komprehensif penjelasannya. Kita udah menyelami banyak banget nih lapisan dari rencana regulasi RUU PPRT ini. Iya, nggak kerasa udah bahas dari filosofi sampai eksekusi lapangannya. Mulai dari pergeseran filosofis tentang kerja layak yang menggantikan konsep sekedar bantu-bantu, terus kita nyelidikin gimana DIM itu diterjemahkan jadi perlindungan K3 di dalam rumah, Sampai ngebahas gimana yayasan berevolusi jadi P3RT yang lebih bersih dan standar.
Dan tentu saja, yang paling menarik, gimana fungsi Pak RT di lingkungan Anda bakal bertransformasi jadi mediator ketenagakerjaan. Benar-benar perombakan struktural ya. Dampaknya bakal kerasa nyata banget di ruang-ruang paling privat kita. Nah, buat Anda yang dari tadi nyimak diskusi kita, mungkin mulai mikir nih, mengapa sih saya harus peduli sama detail-detail beginian sekarang? Karena ini nyentuh kehidupan sehari-hari kita. Sangat. Jawabannya sederhana banget. Aturan ini bakal menyentuh cara kita sebagai masyarakat berinteraksi di ruang yang paling intim. Kalau Anda punya PRT sekarang, Anda pasti mulai ngitung-ngitung nih. Nah, iya, apakah saya sudah memperlakukan mereka sesuai standar undang-undang baru ini? Belum. Gitu kan? Betul. Atau ya minimal kalau tetangga Anda yang punya PRT, suatu malam Anda mungkin bakal lihat Pak RT jalan ke rumah mereka buat mediasi. Dinamika sosial di komplek perumahan Anda tuh bener-bener bakal berubah. Pada akhirnya, kebijakan ini tuh tentang menggeser paradigma. Orang-orang yang selama ini mastiin baju kita tersetrika rapi buat rapat. Yang mastiin anak-anak kita aman saat kita sibuk ngejar karir. Iya, yang menjaga roda kehidupan keluarga kita tetap berputar. Mereka ini lagi dalam perjalanan menuju pengakuan penuh dari negara loh. Pengakuan sebagai manusia pekerja yang berhak atas keadilan ya. Iya, berhak atas rasa aman juga. Sebuah pengakuan yang mungkin sangat tertunda tapi akhirnya dapat panggungnya juga. Namun sebelum kita nyudahin penelusuran mendalam kita kali ini, ada satu benang merah yang dari tadi terus musik pikiran saya. Wah, apa tuh? Dan ini juga pengen saya jadiin pertanyaan buat Anda semua yang lagi dengerin, biar bisa direnungkan sendiri nanti. Boleh, silakan. Kita kan udah sepakat nih kalau RUU ini bakal membawa aturan formal ke dalam ruang privat. Negara mulai netapin batas jam kerja, standar keselamatan, dan aturan upah di dalam rumah kita sendiri. Betul, batasannya makin jelas. Pertanyaannya, kalau rumah tangga pada akhirnya benar-benar tunduk pada pengawasan hukum layaknya entitas korporat, apakah kelak kita bakal melihat hari di mana inspektur ketenagakerjaan dari perwakilan negara itu berhak mengetuk pintu depan rumah Anda secara rutin? Wah, inspeksi mendadak ke rumah gitu ya. Iya, dan menuntut izin buat masuk ke dapur pribadi Anda cuma demi meninjau kelayakan fasilitas PRT Anda. Itu ngeri-ngeri sedap sih ngebayanginnya. Nama perlindungan hak asasi manusia. Sebuah dilema antara keadilan sosial di satu sisi dan privasi absolut di sisi lainnya ya. Benar sekali. Jadi ya, coba deh Anda pikirkan dilema ini nanti malam waktu lagi santai di ruang tamu. Teruslah bertanya, teruslah mengkritisi, dan ya sampai jumpa di penelusuran mendalam kita selanjutnya.